Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarif dari Manajemen Keuangan 18A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pasar modal dan pasar keuangan dengan tugas prospektus dari 3 perusahaan. Yang pertama ada PT Bank KNB Kesawan Tbk. Dengan riwayat singkat perusahaannya, perseroan didirikan pertama kali dengan nama NV Chunghua Sangyang Mat Hafiz atau The Chinese Trading Company Limited, berkedudukan di Medan, dan kantor pusatnya PT Bank KNB Kesawan ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 5253 Jakarta 12190 dengan nomor telepon sekian dan faksimilnya ada. Dengan kegiatan usahanya yaitu bergerak dalam kegiatan usaha jasa perbankan dan keuangan lainnya. Jumlah saham yang ditawarkan yaitu 2.558.815.479 rupiah dengan nilai nominal 250 rupiah. Harga penawaran harga saham 250 rupiah per saham, dan jumlah penawaran umum 643.869.750 rupiah. Rencana pembangunan dananya, keterbukaan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum. Perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh perseroan dalam PUT 4 ini adalah 0,14% dari nilai emisi yang meliputi yang pertama, biaya jasa akuntan publik sekitar 0,082% dari nilai emisi. Yang kedua, biaya jasa penasihat hukum sekitar 0,033% dari nilai emisi. Yang ketiga, biaya jasa biro administrasi efek sekitar dengan 0,012% dari nilai emisi. Biaya jasa notaris yang keempat sekitar 0,010% dari nilai emisi. Dan yang kelima, biaya jasa konsultan lainnya sekitar 0,047% dari nilai emisi. Selanjutnya, dengan kebijakan dividennya, seluruh saham perseroan yang telah ditempatkan termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka PUT 4 ini mempunyai hak yang sama dan sederajat atas dividen. Perseroan tidak berencana membayar dividen pada tahun 2014. Perseroan akan memberikan dividen yang besarnya akan dikaitkan dengan keuntungan perseroan setelah tahun buku 2014. Dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha tanpa mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham atau RUPS perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Dengan perusahaan yang kedua dari PT Hasnur International Shipping Tbk, dengan riwayat singkatnya yaitu perseroan didirikan dengan nama PT Hasnur International Shipping dan merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 47 tertanggal pada 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ira Sujono SH M Hum MKN MM. Kantor pusatnya yang bertempat di Gedung Office 8 lantai 7 SCBD Plot 28 Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 5253 RT 06 RW 03 Kelurahan Senayan, Jakarta. Kegiatan utamanya yaitu menjalankan usaha di bidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, termasuk usaha persewaan angkutan laut. Berikut operatornya juga. Penawaran umum perdana sahamnya dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 525.250.000 rupiah dalam lembar saham biasa.
Nilai nominalnya yaitu Rp100. Harga penawaran harga sahamnya yaitu Rp300. Jumlah penawaran umumnya yaitu 150.575 juta rupiah. Dengan rencana pembangunan dananya yaitu sekitar 46%, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum akan digunakan oleh perseroan untuk belanja modal berupa penambahan 3 set armada kapal dan tongkang dengan indikasi nilai pembelian sekitar 150 miliar rupiah. Yang kedua, sekitar 23% dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum akan disalurkan melalui skema pinjaman kepada entitas anak yaitu HRT. Dengan kebijakan dividennya, kebijakan dividen perseroan saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam menentukan rasio pembayaran dividen perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, perseroan akan mempertimbangkan tujuan perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkat tingkat pembagian dividen dalam tujuan perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan pemegang saham untuk jangka waktu yang lebih panjang. Yang kedua, dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen jika ada berdasarkan rekomendasi dari direksi, perseroan mempertimbangkan berbagai faktor. Lalu perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya dari 30% dari laba tahun berjalan dimulai dari tahun 2022 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2021 atau ditentukan lain dalam RUPS tahunan. Yang ketiga, ada PT Panorama Transportasi Tbk. Dengan riwayat singkatnya, perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 76 tanggal 11 September 2001. Dibuat di hadapan Rahmat Santoso SH, notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan alamat perusahaannya yaitu Jalan Tanjung Selor nomor 17 RT 11 RW 6 Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan bidang usahanya bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan wisata atau penumpang seperti taksi, angkutan antar kota sewa kendaraan, dan bus tur melalui perseroan maupun anak perusahaan. Dengan penawaran umum perdana sahamnya, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 428.270.270 rupiah saham biasa dengan nilai nominalnya Rp100. Harga penawaran harga sahamnya yaitu Rp175 dengan jumlah penawaran umumnya yaitu Rp74.947.297.250 Selanjutnya, dengan rencana pembangunan dananya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum terbatas 1 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi penawaran umum terbatas akan digunakan untuk yang pertama sekitar 65% akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk pembelian tambahan unit armada transportasi taksi dari pihak ketiga demi meningkatkan pendapatan dan ekspansi bisnis perseroan khususnya di bidang penyediaan transportasi taksi bagi masyarakat. Yang kedua, sekitar 35% akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk peningkatan modal kerja perseroan yang diantaranya untuk membiayai kegiatan operasional perseroan seperti untuk sewa pool dan bengkel yang baru yang berlokasi di Jakarta dalam rangka mengakomodasi pemeliharaan dan perawatan armada perseroan secara efektif pada semua lini usaha perseroan. Kebijakan dividennya di sini saham yang berasal dari penawaran umum terbatas 1 serta seluruh saham perseroan yang telah ditempatkan dan di sektor penuh mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam rangka hal dengan pemegang saham biasa atas nama termasuk hak atas dividen kas.
Perseroan merencanakan untuk membagi dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan dikaitkan dengan keuntungan perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, serta tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.